Ayahku adalah dewa perang. Bab 77. Mengapa gaun kecil ini pas sekali? Ya Tuhan, aku punya sosok yang istimewa. Aku jarang membeli pakaian yang pas untukku. Atasannya selalu ketat, tapi ini terlalu nyaman, dan sangat sulit untuk memakai pakaian yang pas untukku. Saya biasanya membeli sesuatu yang lebih longgar untuk dipakai. Tapi gaun malam ini pas. Tan Yuemei menutup mulutnya dan tersenyum, mengungkapkan sedikit misteri, kalau begitu saya tidak tahu. Tapi Nona Sen, jangan khawatir, semuanya berkembang ke arah yang baik. Sen Feixue mengangguk, dan menambahkan, tapi saya pusing. Ah. Di koridor yang sepi, pemimpin praktisi seni bela diri berkata dengan tenang, sebaiknya Anda berbaring dan biarkan saya mematahkan kedua betis Anda, untuk menghindari terlalu banyak rasa sakit. Anda harus tetap berdiri. Atau melawan, itu hanya akan lebih menyakitkan, dan rasa sakit seperti itu akan membuatmu ingin mati. Saat dia mengatakan ini, seniman bela diri itu menjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman berdarah, aku mematahkan kakimu dengan cara yang manusiawi. Sebaiknya kamu mendengarkan, jika tidak, kamu akan benar-benar sengsara. Qian berkata, kamu idiot. Kamu bukan tandingannya, keluar dari sini, jika tidak, kamulah yang akan dipatahkan kakimu, Ham. Aku, Guan Qian. Tidak. Aku, Su Qian, tidak pernah berbohong. Guan Qianjun, tersenyum cerah. Beberapa kultivator seni bela diri mengejek, dan pemimpinnya menggelengkan kepalanya, gadis kecil, kamu harus menamparkan mulutmu, aku akan membengkak mulutmu. Guan Qianjun menarik wajahnya, saya ingin melihat bahwa kamu adalah seorang jenius. Demi orang-orang, aku tidak peduli, tapi karena aku bilang begitu, tampar saja dirimu 10 kali. Putriku, tidak ada yang bisa menindasnya. Bahkan jika itu secara lisan. Pemimpin itu mendesah pelan, wah, sepertinya kamu begitu sembrono, aku benar-benar tidak tega melakukannya, karena itu kurang dari harta nasional. Guan Qianjun tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata ke arah belakang mereka, biarkan mereka menamparkan diri mereka masing-masing 10 kali, aku akan mengambil milikku putriku istirahat dulu istirahat. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Qian yang cantik, berbalik dan berjalan masuk. Beberapa pembudidaya seni bela diri tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan kata-kata yang sangat menghina, bodoh. Pemimpinnya berkata dengan muram, wah, kamu bukan saja tidak tahu tentang hidup dan mati, kamu juga sangat naif. Apakah kamu pikir kamu dapat menakuti kami seperti itu? Ada apa dengan otakmu? Tinggalkan aku 2 kaki dan 1 mulut gigi sebelum kamu keluar. Dia hendak melangkah maju ketika suara penuh amarah tiba-tiba datang dari belakang. Berlutut. Tampar dirimu 10 kali. Beberapa pembudidaya seni bela diri tanpa sadar menoleh untuk melihat, dengan ejekan di wajah mereka. Mereka awalnya mengira telah bertemu dengan seseorang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka tiba-tiba menjadi tercengang. Tuan Ye. Qi, Dewa Perang Qi. Ye Huaneng dan Qi Kunlun tiba-tiba berjalan mendekat, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Terutama Qi Kunlun. Saat Dewa Perang marah, para dewa dan hantu terkejut. Jika kamu belum berlutut, tampar. Jika tidak, aku akan melakukannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya tiba-tiba. Kotoran. Sebuah celah sedalam lebih dari 10 cm dan panjang hampir 2 meter sebenarnya diukir di dinding. Pasir dan kerikil beterbangan. Sepertinya itu tergores dengan kapak yang tajam. Bersiaplah untuk menjadi dewa perang, dan beralih ke ranah kultivator seni bela diri, setidaknya pembangkit tenaga listrik tingkat 5 atau lebih tinggi. Beberapa pembudidaya seni bela diri ini hanyalah beberapa ahli seni bela diri, dan peringkat mereka terlalu berjauhan. Terlebih lagi, mereka awalnya menerima perintah dari Ye Huaneng, yang merupakan pemilik grup Tianzuan. Ye Huaneng dan Qi Kunlun sama-sama sangat marah, beraninya mereka tidak patuh. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk, dan suara tamparan tiba-tiba terdengar dari koridor. Pukul dirimu sendiri, pukul dirimu dengan keras. Saat bertarung, mereka menyaksikan dengan kaget ketika 2 bos teratas dalam pikiran mereka berjalan menuju ujung yang lain. Dengan hormat, siapa orang yang akan mereka kalahkan? Bukankah orang itu bukan siapa-siapa? Bahkan manajer pembelian pun tidak menganggapnya serius, kenapa? Bos dan ketua baru ingin merendahkan diri padanya. Ruang tamu kecil dan elegan berada tepat di seberang pintu dari ruang perjamuan yang ramai. Guan Qianjun sedang duduk di sofa, dan Qian sedang berjongkok di dekat meja kopi sambil berkicau. Ye Huaneng juga dengan hormat mencarikan bangku kecil untuknya dan memintanya untuk duduk.
Guan Qianjun berkata dengan malas, ada manajer Guo, pecat dia. Ye Huaneng mengangguk dengan rendah hati, iya. Guan Qianjun, tidak ada kerjasama dengan dua bersaudara Shen Feichen dan Shen Feihua. Ye Huaneng, iya. Guan Qianjun, semua pesanan seragam kelompok harus diberikan kepada Shen Feixue. Tentu saja, mereka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan rencana awal. Ye Huaneng, iya. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu Guan Qianjun. Ye Huaneng selalu sedikit gemetar dan keringat dingin mengucur di punggungnya, meskipun pria di depannya bersikap tidak berbahaya. Terakhir kali di Hotel Marriott, Dewa Perang Persiapan yang terkenal justru memintanya menamparkan dirinya sendiri 2 kali karena dia sedikit tidak menghormati bos besar. Sekarang, meskipun Ye Huaneng masih belum mengetahui identitas Guan Qianjun, itu sudah cukup untuk memahaminya sedikit. Identitas Guan Qianjun berkali-kali lipat lebih tinggi dari Qi Kunlun. Dan bos super di balik akuisisi Tianzhuang pastilah orang yang ada di depannya. Bahkan Qi Kunlun tidak mengatakannya dengan jelas, tapi dia bisa membayangkannya dengan jari kakinya. Setelah beberapa tanggapan penuh hormat, dia berkata dengan lembut, Guan. Tuan Guan, saya akan memberitahu Anda tentang operasi grup Tianzhuan sekarang. Aspek apa yang ingin Anda mulai dari? Tidak perlu. Guan Qianjun melambaikan tangannya, saya memperoleh Tianzhuan hanya untuk memberi perintah kepada Shen Feixue. Anda hanya perlu memberinya semua bisnis terkait. Ye Huaneng, ini benar-benar bodoh. Bahkan sedikit gila. Untuk memberi seorang wanita pesanan hingga 2 hingga 3 miliar per tahun, menghabiskan lebih dari 100 miliar untuk memperoleh Tianzhuan. Apakah Anda ingin menjadi sombong? Tentu saja, Guan Qianjun belum memberitahunya satu hal pun. Ada tujuan lain yang lebih penting dari membeli Tianzhuan, yaitu untuk bersaing dengan Huang Zuan. Sekarang, Guan Qianjun sangat menyadari bahwa kematian Su Qingyi ada hubungannya dengan Huang Zuan. Pangeran bernama Huang Jianfeng adalah terobosan terbesar. Di ruang perjamuan mewah, semua orang mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan Shen Feihua juga duduk di area emas. Meskipun dia dalam posisi yang tidak mencolok, dia tetap menantikan kejayaan. Terlebih lagi, ada manajer pembelian yang menemaninya. Karena manajer Guo Zhongguo, pelanggan di sekitarnya juga sangat sopan padanya. Mereka tahu dia berasal dari perusahaan Yunsang dan berjanji akan memberikan uangnya jika ada bisnis di masa depan. Shen Feihua bahkan lebih bangga. Dia tampaknya menjadi orang sukses, bahkan lebih populer daripada kakaknya. Hal ini membuat Shen Feichen sedikit tidak senang. Mengapa Anda terlihat seperti manajer bisnis? Hei, bukankah orang itu Shen Feixue? Kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia pergi ke area berlian? Shen Feihua, yang awalnya berencana untuk melihat-lihat, menyapanya ketika dia menemukan seorang kenalan, mengambil kesempatan untuk pamer, tapi matanya tiba-tiba menjadi kusam. Dia benar-benar melihatnya. Di area berlian, sisiran menghampiri seorang wanita cantik super yang anggun dan menawan. Mengenakan gaun malam kecil dari Gifci berwarna hitam, dia tampak seperti seorang putri. Ada seorang pelayan yang memimpin, dan dia duduk di meja besar di tengah. Para tamu terhormat yang sudah duduk berdiri satu demi satu dan mengangguk padanya. Bukankah dia Shen Feixue? Orang yang duduk diam adalah pemimpin area berlian. Meskipun Shen Feihua duduk di area emas, nomor mejanya adalah 10. Dengan kata lain, ini adalah meja yang paling tidak mencolok di area emas. Meja paling mencolok di area emas sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan meja utama di area berlian. Bab 78. Shen Feichen tanpa sadar menoleh, meringkuk di sudut mulutnya, dan tersenyum, apakah kamu melihat orang yang salah? Hanya saja mereka mirip. Shen Feixue seperti anjing yang tenggelam. Kamu mengusirnya. Bagaimana dia kembali? Dia mungkin menangis sekarang. Kamu pingsan di toilet, dan kamu masih bisa duduk di kepala area berlian. Lihat, pakaiannya berbeda. Shen Feihua memikirkannya, ini sama sekali tidak mungkin, bagaimana mungkin si idiot itu duduk di kepala area berlian. Hanya saja orangnya mirip. Terlalu mirip, bukan? Itu hampir diukir dari cetakan yang sama. Dia bergumam, tapi itu sangat mirip. Siapa di kota Yunhai yang terlihat sangat mirip dengan Shen Feixue, dan dia juga kepala distrik berlian. Manajer Guo, kamu pasti tahu siapa dia, kan? Manajer Guo berbalik dan melihat, juga terpesona. Kecantikan ini sungguh sangat cantik. Dia seperti seorang dewi. Dia agak mirip denganmu, tapi temperamennya langsung melebihi milikmu. Shen Feihua, ini. Saya sangat istimewa. Izinkan Anda mengatakan ini.
Manajer Guo kemudian menggelengkan kepalanya, meskipun saya bertanggung jawab atas seluruh pesta koktail, saya tidak memenuhi syarat untuk melakukannya di area berlian. Direktur pembelian kami Tan Yuemei yang mengurusnya secara pribadi. Saya hanya mendengar bahwa ada kursi yang disediakan untuk tamu misterius. Mungkinkah itu dia? Dia sangat anggun. Sangat cantik. Setelah mengatakan ini, Shen Feihua menjadi semakin cemburu. Bahkan jika orang itu bukan sepupunya, dia akan tetap cemburu. Seorang wanita bisa sangat cemburu. Dia menatap tajam ke arah kepala distrik berlian dengan matanya. Ini hanya tentang berpakaian bagus. Jika saya juga mengenakan gaun malam edisi terbatas dari Gifci, saya akan terlihat lebih baik dari Anda. Lalu, seluruh tubuhnya merinding. Dewi Super di sana memperhatikannya, benar-benar tersenyum padanya, dan bahkan mengangkat selembar kertas kecil ke arahnya. Itu hanyalah sebagian kecil dari undangan distrik perak yang dirobek oleh Shen Feihua. Yang lainnya tersapu oleh Shen Feixue, hanya menyisakan yang ini. Awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penghinaan hari ini tidak akan dilupakan, tapi saya tidak pernah berpikir itu bisa digunakan untuk tujuan ini. Jika Anda merobek surat undangan saya ke area perak, saya akan duduk di area berlian dan menunjukkannya kepada Anda. Kecantikan Shen Feihua tiba-tiba berubah warna, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan suara rendah. Itu dia. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan semua piring dan cangkir di atas meja. Tiba-tiba, seluruh meja mengerutkan kening padanya. Kenapa dia begitu kasar di lingkungan kelas atas? Guo Zong merasa malu, apa yang kamu lakukan? Shen Feihua mengabaikannya dan bergegas ke kepala area berlian, menunjuk ke wanita cantik itu. Kamu. Apakah kamu Shen Feixue? Wanita cantik itu mengangguk dan berkata perlahan, ya, benar, apakah kamu tidak mengenali saya? Shen Feihua tiba-tiba menoleh dan berkata dengan keras, saudaraku. Manajer Guo. Lihat, dia apakah benar-benar Shen Feixue yang telah mengganti kulitnya dan menyelinap masuk lagi. Kamu masih duduk di area berlian, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Shen Feixue lagi, matanya sangat kejam. Mengenakan Gifci palsu, apakah menurutmu kamu adalah orang hebat? Beranikah kamu duduk di sini? Aku telah mengeksposmu lagi. Keluar dari sini, atau aku akan melihatmu dengan baik. Seseorang yang duduk di sebelah Shen Feixue adalah wanita parubaya cantik yang statusnya bukan masalah kecil, dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Nona, saya tidak tahu mengapa Anda begitu impulsif, tetapi saya harus memberitahu Anda, ini bukan gaun Gifci palsu, sebaliknya, ini adalah salah satu gaun Gifci terbaik. Shen Feihua mencibir dan menyeringai, Anda tahu tidak ada. Saya manajer keuangan perusahaan Yunsang. Pakaian apa yang tidak boleh saya lihat? Wanita parubaya cantik itu tiba-tiba menarik wajahnya dan berkata, betapa bodohnya. Shen Feichen dan Guo Zong juga melangkah mendekat. Guo Zong membungkuk ke kiri dan meminta maaf, menunjuk ke arah Shen Feixue dan bertanya, apakah Anda benar-benar sepupu Shen Feihua? Shen Damei berkata dengan ringan, saya tidak dapat mengubah penampilan saya, tetapi saya tidak dapat mengubah nama keluarga saya, Shen Feixue. Itu tidak masuk akal. Kata Guo Zonyi menghentakkan kakinya, bahkan jika kamu cantik, kamu tidak bisa begitu bodoh, kan? Apakah kamu diizinkan masuk ke area berlian? Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan ini. Segera keluar dari sini. Jika kamu menyinggung tamu terhormat ini, aku akan mencambukmu setengah mati. Melihat wajah cantik itu, Guo Zong memiliki pikiran jahat dan mengusirnya keluar dari ruang perjamuan, lalu menemukan nama untuk menguncinya bangun dan tidak membiarkannya pergi. Tanyakan padanya apakah dia takut. Jika dia takut, bekerja sama saja denganku, atau... Kalau dipikir-pikir, senyuman cabul muncul di wajahnya. Shen Feichen marah, sepupu, kamu benar-benar bodoh yang selalu ingin menyelinap masuk dan duduk di area berlian secara terbuka, dan kamu begitu percaya diri. Kamu benar-benar berniat tidak tahu malu demi bisnis, kan? Shen Feixue berkata, saya tidak. Tak tahu malu, saya punya undangan ke area berlian. Dia mengeluarkan undangan itu dan menaruhnya di atas meja. Palsu. Shen Feihua segera berkata, mengambil undangan itu, merobeknya menjadi beberapa bagian, dan membantingnya ke kepala Shen Feixue seperti sebelumnya. Bahkan terciprat ke wanita parubaya cantik di sebelahnya. Wanita cantik parubaya itu tiba-tiba membanting meja, kamu berani sekali. Kamu bilang itu Gifci palsu, dan kamu bilang itu palsu kalau soal undangan ke area berlian. Dari mana kamu mendapatkan wanita jalan kecil ini? Aku. Kamu buta.
Shen Feihua menunjuk ke arahnya tanpa basa-basi, kamu selalu membantu wanita jalan ini Shen Feixue, kamu wanita jalan tua. Wanita parubaya yang cantik itu membiru karena marah dan hendak melakukannya setelah berbicara. Guozong menarik Shen Feihua ke samping dan memarahinya dengan suara rendah berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Shen Feixue pasti menyelinap ke sini, tapi wanita ini bisa duduk di sini, dia pasti memiliki status tertentu. Saya akan tangani itu. Dia sudah memanggil beberapa penjaga keamanan dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada tamu-tamu terhormat di sekitarnya. Maaf, tamu-tamu terhormat, orang bernama Shen Feixue ini memang salah. Dia menyelinap masuk. Dia terlalu berani. Sebelumnya, dia memegang undangan zona perak yang saya beli melalui calo dan mencoba menyelinap masuk, tetapi saya mengetahuinya. Tanpa diduga. Tidak apa-apa, saya akan mengusirnya sekarang dan mengembalikannya ke Qingjing. Instruksi. Beberapa penjaga keamanan mengerumuni dan mencoba menarik Shen Feixue. Tarik dan tarik. Shen Feihua berkata dengan bangga, sepupu, tidak peduli seberapa cakapnya kamu tetap harus meminum air cuci kakiku. Jika aku tidak mengizinkanmu masuk, kamu harus keluar. Jika kamu bertarung denganku, kamu sudah ditakdirkan untuk mati. Itu benar, robeklah Gifci palsunya. Begitu dia selesai berbicara, suara wanita yang dingin datang dari jauh, siapa yang berani merobeknya? Seorang wanita cantik berjas melangkah mendekat, itu adalah Tan Yuemei. Shen Feihua tidak mengenali orang berpangkat tinggi seperti itu, jadi dia segera mengerutkan bibirnya dan mencibir, idiot lagi. Aku bilang sobek, lalu sobek. Apakah kamu peduli? Jika kamu berani peduli, aku bahkan akan mencabik-cabikmu. Tan Yuemei tersenyum, dengan wajah penuh sarkasme, siapa yang memberimu kekuatan ini? Shen Feihua menunjuk seseorang di sebelahnya dengan bangga, manajer Guo. Dialah orang yang bertanggung jawab atas ini resepsi, dia akan mendengarkan kata-kataku. Guozong berkeringat deras. Tepat ketika dia hendak berbicara, Tan Yuemei berkata lebih dulu, oke, aku akan memecat Guozong. Mulai sekarang, dia bukan lagi bisnis yang brilian manajer. Apalagi orang yang bertanggung jawab atas resepsi. Guozong, ini. Kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Apakah Anda akan memecat saya? Saya dianiaya. Shen Feihua mencibir, ini dia idiot lain, bahkan lebih bodoh dari Shen Feixue. Menurutmu siapa yang bisa memecat manajer Guo? Dia memiliki posisi tinggi dan dia dari departemen pembelian ini. Bersambung.